Wujudnya kepada pengurus masjid Nurul Ihsan basato jajarannya. Niniak mama pangulunan gadang basa batua nan tinggi samo di Anjuang nan gadang samo di Amba nan duduk samparan dalam masjid nanko. Berikutnya kepada Ustaz Bila Maulana Jatuanku alim ulama cerdik pandai suluh bendang dalam nagari. Kemudian kepada pemuda-pemudi parik paga dalam nagari serato jo orang tua kita nan berada dalam masjid nanko. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Allah labihkan kita Pak daripada orang-orang di tampek kami Bakarajo di Ibnu Sina, orang-orang yang sedang terbaring di pembaringan rumah sakit. Satu hari datang kita kunjungi ke ruangan pasien. Waktu asar, azan asar berkumandang. Dilihat seorang kakek berumur kurang lebih 70 tahun menangis. Kita hampiri, "Kek, Pak, ba mangko apa menangi?" Anang kata beliau, "Ustaz, rindu bana rasanya kaki ko melangkah ke Masjid Asy-Syifa di Ibnu Sina. Tapi baale kaki lah mulai goyang. Ko impus laki di tangan, kateter terpasang loh. Ba ka melangkah ke masjid. Maka ndak ada cara lain lagi selain dengan rasa sedih, pilu. Ketika hati ini gelisah hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak dalam masjid oleh Allah lebihkan. Alhamdulillah. Kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sesuai dengan judul yang diberikan oleh pengurus masjid, ibadah bagi orang sakit. Ada banyak kitab, di antaranya ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Juwaithin. Kitab berjudul Tuhfatul Marid, hikmah atau hukum-hukum berkenaan dengan orang sakit. Ada juga buku yang berjudul Berobatlah kepada Allah. Dari beberapa referensi itu, banyak kemudahan, keringanan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sedang sakit. Akan tetapi Pak, 70% dan bahkan ada penelitian di salah satu rumah sakit tentang ibadah pasien di rumah sakit. 70% orang kalau lah sakit merasa tidak wajib sembahyang leh. Itu Pak. Entahlah. Pertama alasannya baka sembahyang Ustaz.
awak saya pakai pempes. Baka sembahyang Ustaz. Kateter ko najis Ustaz. Balo ka sembahyang Ustaz. Ala 5 hari tidak mandi. Kemudian ada ibu-ibu yang masih produktif. Ustaz, ambo petang ke masuk rumah sakit ko haid Ustaz. Tu 2 hari dirawat siko yola berhasil. Tapi ambo ndak ada mandi. Baca runya Ustaz. Ini di antara alasan yang kami kumpulkan kurang lebih selama 13 tahun bertugas di rumah sakit. Kita kumpulkan Pak. Alasan-alasan pasien. Dan kita juga menemukan orang di waktu sehat bugarnya rajin ke masjid. Bahkan sering menjadi imam. Mudah-mudahan Allah lindungi kita Pak. Tapi di akhir-akhir detik-detik tahun kematian, dia tidak sholat. Itu yang paling sadih Pak. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, aku besarkan engkau, aku didik engkau. Ayah tidak membutuhkan apa-apa darimu nak. Yang ayah butuhkan, jagalah ibadah ayah ketika ayah tidak sanggup lagi berbuat apa-apa. Seorang anak konsultasi dokter, beberapa dokter yang dia punya orang tuanya sedang sakit. Dia punya anak beberapa orang dokter, orang sakit ini. Sebagian orang gelisah kalau sekiranya ayah ibunya kurang makan. Tapi tidak gelisah kalau seandainya ayah ibunya sakit meninggalkan sholat. Tapi ada orang yang gelisah Pak. Dan selama 13 tahun itu kami hanya menjumpai tidak lebih daripada 10 orang yang curhat tentang kegelisahannya bagaimana dengan ibadah orang tuanya dalam keadaan sakit. Selebihnya, itu bala Ustaz, orang tua ambo sakit. Baju oleh. Ini Pak, fenomena yang kita temui di lapangan. Sekarang kita lihat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam surat Al-Hajj pada ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budullah waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyuruh orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, berbuatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Bukankah sembuh itu bagian dari kemenangan Pak? Tidak betul Pak? Iya Pak? Bukankah sehat itu bagian dari kemenangan? Ada juga ayat yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, temuilah pertolongan Allah itu dengan sabar dan solat. Solat masuk dalamnya Pak. Masuk di dalamnya.
Di dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiin. Kalau engkau ingin minta tolonglah lewat pintu sabar dan solat. Minta tolong dalam pintu sabar. Kata ulama yang pertama, terima kenyataan itu. Indah ado gadiang nantak rata, indah ado rantiang nantak kepatah. Indah ado sehat nanindak kamanarua sakit. Bana kapandai. Maka ada orang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pandai. Di dalam banyak hadis, perkataan ulama, Rasulullah SAW pandai dalam menjaga dirinya. Tahukah Bapak dan Ibu berapa kali beliau sakit? Bu, lai pernah Nabi sakit? Berapa kali? Sekali. Pertama, Nabi sakit, nanti baca tafsir Asbabun Nuzul, turunnya surat Al-Falaq. Al-Ikhlas, Al-Falaq, tapi di Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah bahwa aku berlindung kepada zat penguasa subuh dari kejahatan-kejahatan. Di dalam tafsir disebutkan bahwa Rasulullah disantet oleh seorang wanita penyihir. Disantet itu sakit atau tidak, Pak? Sakit. Baguliang-guliang Nabi sakit kepala. Itu kan sakit tuh. Datang malaikat kemudian meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi pernah sakit namanya al-hummah. Sehingga ada hadis, la tasubbi humma fa innaha ta'khulu khataya bani Adam kama ta'khulu narul khatab. Hadis ini adalah hadis ketika Rasulullah SAW menjenguk seorang wanita dalam keadaan sakit demam panas. Jangan engkau cela sakitmu, kata Rasulullah, sesungguhnya sakit itu membakar, menghapus, menghanguskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana api membakar karatan besi. Dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah sakit demam panas berkali-kali lipat dibandingkan sakit panas yang paling panas dirasakan oleh manusia di muka bumi. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, andaikan ada di antara kami mengalami seperti engkau, engkau akan sedih melihat kami. Rasulullah sakit. Yang ketiga, Rasulullah sakit ketika beliau hendak sakratul maut. Ada 3 kali yang kita temui sakit. Wallahu alam, mungkin ada ustaz yang lain menemukan dalil beberapa kali beliau sakit. Namun yang hendak kami tekankan kepada contoh pembahasan pertama dari persoalan-persoalan yang kita munculkan. Iyo kok lay boleh kalau lah sakit kau awak meninggal sembayang. Tapi kenyataannya bako entiang seorang sakit meninggal solat. Berdasarkan ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, kalau engkau ingin ditolong oleh Allah lewat pintu sabar dan salat, samo awak mengajukan proposal. Kalau layawa antan permohonan awak tu lailo awak bersilaturahmi. Kemudian aco-aco awak dakek-dakek je beliau. Biasa dan aku cair kok. Tapi proposal tidak pernah dibuat. Tidak lo dimasukan. Sudah tu mau pe-pe surang sah.
Ba aku ampun nak dapet dah. Orang lain calit lah tu. Si anu dapet oleh, si anu dapet oleh. Awak nak pernah datang tu Pak? Allah katakan dalam 3 ayat yang kita sebutkan tadi. Ya kan? Allah sebutkan kalau engkau ingin aku bantu, nah, mintalah dengan cara solat. Makanya wajar ada suatu hari seorang ibu-ibu ustaz malang bana nasib ambole. Batu bu. Menurut ustaz Tuhan tu li adil tu. Gitu. Aku ndak adil lah bagi ibu. Ya ustaz. Saja hidung di Tampuango dari ketek sampai lah beranak 5 ustaz. Kalau masalah susah ustaz, nak nampak dek Tuhan tu orang lain dah. Ambo kambo saya. Kalau masalah nikmat ustaz, tetangga sebelah ambo tu berlimpah ustaz. Ndak anta lupa Allah jampun tabaa tu. Ndak dapik saya taruh dah. Lewat. Maka kita katakan, kita tanya bagaimana pengetahuannya terhadap Tuhannya. Oi, ndak dapik jawab dapat. Ambo tanya saja, cuy ibu jalehan. Makna syahadat nan ibu baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iyo kok bana asyhadu tu artinya bersaksi. Siapa nan bersaksi? Apa nan dipersaksikan? Ba awak je persaksian tu. Indak kok ada salian tuntut menuntut di dalamnya. Anda dapat jawab dapat. Wajar kalau Allah bisa lupa kalau masalah nikmat. Waktu awak acol nak tahu. Jadi Pak, kita pada dalam seketik kaji awak. Terus kalau menetu banyak Ustaz. Dalam keadaan tadi, pasang kateter segala macam, atau awak merasa tidak berhasil, apa yang harus awak lakukan? Nah, Allah jawab dalam Al-Quran Pak. Pertama, dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Kalau engkau hendak bertakwa, lakukanlah sesuai kesanggupan. Yang kedua, Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kesanggupan. Yang ketiga, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hendak memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila diperintahkan kepadamu satu perintah, maka lakukanlah sesuai kesanggupan. Tidak boleh memasuk-masuk. Jadi kalau mereka tanya diri awak. Awak yang paling tahu. Atau kalau pasang kateter Ustaz, kalau talo dia awak setiap kali solat dibuka pasang, cubalah. Tapi sekali pasang saya mararau Pak. Abalah ke setiap sembahyang itu di kerajaan masuk dalam dalil yang Mbok sampein tadi. Berarti tidak usah, langsung sembahyang. Kemudian pempes tadi Pak Ustaz, kalau lihat orang yang menolong, tu lain tidak merembes no, tidak kanai kulit yang lain no. Tapi liaronya di dalam tu, lain ada orang yang menolong, maka dianjurkan dibuka. Kalau indah Pak Ustaz,
Kalau hendak tu kemana awak ke mengadu le Pak? Namun saya sakit. Maka dijawab oleh Syekh Al-Jibrin dalam kitab beliau. Pertanyaan Syekh, bahas solatnya orang stroke total, waktu sembahyang hampir habis, sampai minta tolong tak lu ada orang. Bagi kira tu Pak. Awak stroke Pak. Kaki tangan tak bisa menggarik. Mata lai, selera lai kancang. Iko bedo ko Pak, sakit mereka ko Pak. Idik sagan mati nak niu, tak muah. Ya nak. Iko bedo sakit. Tapi ada Pak. Saya menemui pasien berumur 105 tahun, masuk ke 106. Sejak berumur 80 tahun, tidak bisa berdiri dan bersuci sendiri. 25 tahun Pak. Lalu Pak. 25 tahun terbaring. Abah kira-kira tu Pak. Berarti ada kemungkinan. Mudah-mudahan awak jangan sampai model itulah. Tapi kemungkinannya ada. Kau dapat ya enggak ya? Kau dapat sakit-sakit seketik model Nabi selai. Betul nama mangek-angek badan tu lalai. Mati lah. Lama-lama mana? Ibu kesedih ibu nak kalamo lah. Paling enggak 5 atau 6 bulan yang menangis itu ya. Pindah ibu-ibu di siko dah Pak. Tambah lain. Ibu-ibu siko elok Pak. Setia mana Pak. Ya Bu. Seketik yo ya Pak. Aku agak ragu Pak. Apa rajin-rajin salah jago kesehatan kalau mereka tu. Ayo bedo lo beko tu mah. Kau iya tiba sakit tu bekonya. Nah, maka kata beliau, cukup dia isyaratkan bertayamum, isyarat bertayamum, kemudian dia solat. Tidak ada ciatur Pak, isyarat saja. Dari mana dasarnya? Dari ayat yang kita sebutkan tadi. Terus, kalau kondisinya lain normal, kemudian hanya sakit, ya sakit biasa, maka dijawab oleh Allah, nanti dilihat dalam surat Al-Ma'idah pada ayat ke-6. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang yang beriman, kalau engkau hendak salat, basuhlah mukamu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian tangan sampai ke siku, kepala, kemudian kaki. Ampe dalam ayatnya Pak. Tidak ada ayat bercerita tentang kumuh-kumuh, tentang masuk air ke dalam hidung, tentang telinga. Ampe. Berarti niat ditambah nanampe tadi. Kalau awak lay bisa terkena air, lain nak menggagal badan tu Pak. Maka mudah tu caranya. Tu bahala Ustaz, awak tak kemungkin pergi ke kamar mandi dah. Beko impus kalau macam ditampik tidur saja. Baca caranya. Dia ambil air, dia ambil nampan. Dimasukkan kah? Sap muka. Nampak? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu kira-kira setengah kali kok Pak. Selesai dari awal sampai akhir. Bahkan kata sahabat, tidak menetes setetes pun ke tanah air wudunya Rasulullah SAW. Iko di garis bawahi Pak, iko pembahasan awak ketika sakit ya Pak.
Beko kece ustaz tadi kalau beruduk kau. Beko 40 beko sesederhana mungkin. Enggak Pak. Judulnya ketika sakit Pak. Ya, sakit. Kan lah jale dalil tadi tu. Keringanannya banyak. Ringannya ustaz. Itu ambo jale na. Beko salah beko. Kau ada nama ngantuk tadi kau ya. Adik tidak menetes. Kemudian kalau ndak bisa Ustaz, maka itulah gunanya awak berinvestasi anak, istri atau suami. Awak agi tahu sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri magi tahu anaknya. Itu penting diwasiatkan Pak. Karena tak mungkin lah awak kadang awak sekolah anak awak sekolah macam ang bisuk kau ndak bayi piti yang nak masuk piti dan selamu kau kanga ada yang kutu ang. Ndak mungkin tu sabu itu Pak. Ndak mungkin awak minta rumah, minta balik motor. Tapi kalau meminta menjaga sembahyang awak kalau awak ndak sanggup berbuat apa-apa, itu mungkin Pak. Tapi kok penting Pak. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam benar-benar berserah diri. Apa maksudnya? Kata ulama, sembahyang ku dijaga. Itu maksudnya. Itu maksud ayat tu. Jangan sampai tinggal. Bagaimana kau mereka itu? Man tarakas salah limuta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, sadar, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah. Anda bayo dapat tak? Bayo. Bahkan kata Rasulullah, bainal muslim, bainal mu'min, antara iman dan kafir salah. Itu solatnya. Itu Pak. Jadi kalau mulai bisa awak kerajuan, surang. Kalau indak minta tolong. Kemudian kalau ndak bisa Ustaz, di ayat selanjutnya disebutkan falam tajidu ma fattayammamu sa'idan thayyibah. Kalau engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Disuruh bertayamum Pak. Bapa tayamumnya yang pertama, famsahu biwujuhikum, usaplah wajahmu, kemudian tanganmu. Wah, semakin berseketir oleh Pak. Tadi sampai akhirnya dua disuruh dia Allah leh. Abawana tu leh Pak. Sampai tadi ya, akhirnya dua disuruh leh. Ndak jo bisa mau tadi leh. Ndak lah, dua salah. Indak sampai semenit dah. Cubalah Pak, kalau tak percaya. Sampai semenit dah. Kalau ada jawab alasan itulah setan mana dalam paru ini. Sampai semenit dah. Itulah laba bayu isi dalam itu. Maka murah itu. Kata ulama, yang dimaksud dengan falam tajiduma, tidak menemukan air, satu, air banana yang tidak ada. Mungkin kok tiba bencana atau alah. Sebab ayat tadi, surah Al-Maidah ayat 6 itu turun, asbabun nuzulnya, itu ketika Rasulullah sedang safar, perjalanan. Di perjalanan itu, perhiasannya istri Rasulullah, Ibunda Aisyah jatuh. Ditargetkan di Nabi,
barangke jam segi kuah, tiba di kota kuah, aku cukui si kuah. Tapi kerana qadarullah, jatuh balik surui balik ke belakang. Dek mencari itulah. Indak nampak jalan nangka dituri selanjutnya oleh. Lalu Nabi ditampek yang Rasulullah sendiri tidak tahu tampek itu. Masuk waktu subuh, air tidak ada. Karena air tidak ada, waktu subuh telah masuk, Rasulullah diam, maka turun ayat tadi. Itu hebatnya Nabi, Pak. Jadi Nabi kalau galau sesaketek, turun ayat, Pak. Ada pertanyaan di dalam jiwa, turun ayat. Ada masalah, turun ayat. Kalau awak galau, awak anan turun, Bu. Ayo matur. Rasulullah begitu. Nah, itu ayat tadi. Nah, yang kedua kata ulama, air banyak tapi tubuhmu tidak memungkinkan terkena air. Nah, itu tadi tu. Sedang pakai kateter awak, balok awak jalan awak. Pakai impus awak. Kalau le bisa, le ada nama nolong, awak persiapkan di tampek tidur. Atau kita membantu orang lain atau saudara kita. Nah, ini poin-poinnya yang hendak kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedih rasanya kalau sekiranya ibadah penting ini kita tinggalkan dengan alasan sakit. Boleh jadi dengan sakit itu Allah angkat derajat kita. Boleh jadi dengan sakit itu Allah muliakan kita. Akan tetapi sebagian orang dengan sakit itu menjadi hina di sisi Allah. Harusnya terangkat, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah turunkan kepadamu musibah, sesuatu yang tidak engkau senangi ada pada dirimu, itu karena tanganmu sendiri, wa ya'fu an katsir. Pintu maaf Allah lebih besar daripada cobaan itu. Apa kata ulama? Ditafsirkan oleh ulama, ada orang disebabkan karena kesalahan dan dosanya sehingga Allah segerakan itu di dunia, tetapi Allah berikan itu tidak sama dengan kesalahannya. Salahnya 100, Allah lagi 1. 1 itu kata Allah sudah cukup untuk menghapuskan semuanya. Jadi karena kekurangan, kekhilafan, keteledoran diri kita terhadap kita sendiri, zalimu li nafsi, menzolimi diri sendiri, kemudian dengan kezaliman itu kita sakit, yang mestinya mengangkat derajat, akan tetapi justru menjadi terhinakan. Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, yang dalam keadaan diuji oleh Allah, yang keinginan Allah bagaimana dia terangkat derajatnya, akan tetapi justru akan menjadi terhinakan. Itu kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Boleh kalau tidak ada tanya jawab. Tidak ada ya. Lain tidak ada kan Bu? Pak, kenang ke bertanya? Tidak ada nak. Mudah-mudahan tidak lah. Ada ya, silakan Pak. Iya. Ya. Iya. Oke, siap. Falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba ini ulama beda pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i,
Yang disebut dengan sa'idan thayyibah itu adalah tanah. Jadi Pak, bisa digali tanah atau ada perlakuan khusus, tapi nampak wujud zatnya, tanah. Maka orang tua kita kalau pergi haji, dia ambil tanah, dimasukkan dalam kantong untuk bertayamum di pesawat. Kalau begitu. Gitu dulunya begitu Pak. Ini Imam Syafi'i. Adapun imam yang lain memaknai sa'idan thayyibah itu tidak mesti tanah. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari, ju'ilatil ardi kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Kami jadikan untuk umatku, kata Rasulullah, Allah jadikan untuk umatku, umat Rasulullah SAW, bumi ini, segala sesuatu yang ada di dalamnya, masjidan, sujud, tempat beribadah, wa tahuran, tempat bersuci, tempat taharah. Oleh sebab itu, maka Imam Ahmad beliau berpendapat boleh bertayamum di mana saja di muka bumi ini. Nah, itulah makanya ada orang bertayamum di dinding rumah. Kata ulama, asalkan dinding tadi tidak baru dicat. Ada dindingnya ke sana. Ini betul Pak. Kan beko kan timbul pertanyaan tuh, atau batu Ustaz, beko ndak ada debu itu. Kalau dinding tuh baru dicat, masih lengket-lengket sekete, anda bisa tayamum dah. Beko kuning mungko kau dapat, kau ndak pink beko. Tapi kalau Allah beberapa waktu, nah kalau dilihat itu ada debunya Pak. Sedangkan di dalam motor saya lebih tutup kacau di dia nasi tu hari di dia nasi Pak. Beko hari besok tu pada bulu balik tu mah. Cubalah kau ndak percaya. Apalagi di dan lebar kau Pak. Itu banyak debunya. Nah, itulah kajian kita. Mudah-mudahan manfaat. Hamba mohon maaf kalau ada yang salah dan khilaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keteguhan hati untuk tetap beribadah. Jangan sampai dalam keadaan kuat kita bisa ke masjid. Sebab kalau orang kuat fisiknya bisa ke masjid wajar itu. Karenanya kuat. Tapi kalau orang sakit nyobi usahawan bisa ke masjid, itu luar biasa itu. Kalau orang kuat bisa sembahyang biasa Pak. Kalau nak sembahyangnya Bapak Ustaz, keterlaluan tu mah. Kal an'am bal hum adall. Lebih parah daripada binatang kata Allah. Parah tu. Tapi kalau sakit bisa sembahyang, itu luar biasa itu. Mudah-mudahan awak bisa hendaknya memelihara itu. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.